أهل النوادي. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya muliakan, saya hormati Sahibul Walimah Aqiqah Al-Habib Zaki bin Abdurrahman Al-Idrus, mata'ala Allah Ta'ala bituli hayati wa umrih. Yang saya muliakan, saya hormati Sahibul Bait Ibu Nona Romli. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib, para sesepuh, para orang tua. Yang saya muliakan, saya hormati aparatur negara dari kepolisian maupun militer. Yang saya muliakan, saya hormati Sahibul Bait Ibu Nona Romli beserta keluarga. Yang saya muliakan, saya hormati para jamaah hadirin hadirat yang saya muliakan dan saya cintai. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita sama-sama menghadiri acara yang dimana acara ini bagian daripada syiar Islam dan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikenal dengan nama Aqiqah. Tadi malam ada bertanya masalah akikah juga. Ada seorang ustazah dan ustaz mengirim WA kepada saya bertanya, bagaimana hukumnya mengakikahkan orang tua? Ini unik ini. Orang tuanya sudah meninggal tapi belum pernah diakikahkan oleh orang tuanya. Orang tuanya meninggal, anaknya ini secara finansial mampu. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Dan memang perlu kita ketahui bahwa akikah ini sunnahnya itu kepada orang tua untuk anak. Jadi yang sunnahnya itu dalam mazhab Syafi'i, anak yang baru lahir 7 hari disunnahkan akikah. Kalau tidak bisa 7 hari, tambah 7 lagi 14. Gak bisa lagi, tambah 7 lagi 21. Itu disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Manhajul Qawim. Tapi kalau lebih juga tidak masalah. Cuma waktu afdaliyahnya itu 7, 14, 21. Nah, nanti sudah lewat dari situ, sudah tidak disunnahkan kepada orang tua. Mau bikin silakan, tidak bikin tidak apa-apa. Nah, tapi sekarang kasusnya berbeda. Orang tuanya ini yang mau diakikahkan oleh anaknya. Karena mungkin dulu orang tuanya tidak mampu, orang tuanya tidak bisa mengakikahkan, orang tuanya daripada orang tuanya, kakeknya itu. Dia sudah meninggal orang tuanya. Bagaimana sekarang hukumnya sebagai anak yang mampu? Apakah boleh mengakikahkan orang tuanya yang sudah meninggal dunia? Nah, disinilah pentingnya belajar fikih, ilmu hukum agama Islam. Ada satu kitab ditulis oleh Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Bafadal, lahir tahun 850 Hijriah, wafat 918 Hijriah. Nama kitabnya Al-Mukhtasar As-Saghir. Kemudian disyarahi oleh Imam Romli yang lahir tahun 919 Hijriah, wafat 1004 Hijriah. Nama kitabnya Al-Fawaid Al-Mardiyah. Kemudian beliau tulis lagi kitab namanya Mukhtasar Kabir, ringkasan yang besar, disyarahi oleh Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909 Hijriah, wafat 974 Hijriah. Judulnya Al-Manhajul Qawim.
Al-Manhajul Qawim disarahi lagi, sebutnya hawashi, oleh 3 ulama. Yang pertama ulama asal Nusantara, namanya Syekh Mahfud At-Tirmasi, asal Pacitan, jadi guru besar di Makkah, menulis kitab Hasyiyah At-Tirmasi. Kemudian disarahi juga oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, nama kitabnya Al-Mawahib Al-Madaniyah ala Syarhi Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Dijelaskan lagi oleh ulama bernama Imam Zarhazi Az-Zabidi dalam kitabnya Hasyiyah Az-Zarhazi. Dikumpulkan oleh seorang doktor ahli fikih di zaman kita, 3 kitab tersebut, namanya Dr. Muhammad Abu Bakar Bazir. Digabung 3 kitab itu menjadi 1 kitab. Judulnya adalah Hadaikun Na'im bitahqiqi ta'liqatil fuqaha thalathati ala manhajil qawim. Nah, dari semua kitab ini ketika menjelaskan bagaimana hukumnya orang tua yang sudah meninggal diakikahkan oleh anaknya, beliau katakan di sini, kalau orang tuanya memberikan wasiat, wahai anakku, ayahmu atau ibumu dahulu belum diakikahkan oleh orang tua karena orang tua tidak mampu. Sekarang engkau sudah mampu, engkau punya uang, ayah wasiatkan kepadamu atau ibu wasiatkan kepadamu, kalau nanti saya meninggal dunia tolong diakikahkan. Maka akikahnya wajib dilaksanakan, bukan sunnah lagi. Karena bentuk apa? Wasiat. Setelah meninggal. Tapi kalau orang tuanya masih hidup, tidak dianjurkan mengakikahkan orang tuanya yang masih hidup. Karena kalau hidup hukumnya itu orang tua yang mengakikahkan anaknya. Nah, ini masalah fiqhiyah yang perlu kita pahami. Sekarang tidak ada wasiat, bagaimana? Orang tuanya tidak mewasiatkan akikah, tapi kita sebagai anak bentuk bakti, kita mau mengakikahkan orang tua kita yang sudah meninggal, tapi tidak ada wasiat. Di sini mayoritas ulama mengatakan hukumnya bukan akikah tapi sedekah. Jatuhnya sedekah. Kasus kedua, anak mampu, orang tua waktu itu tidak mampu, ternyata orang tuanya meninggal dunia, anak tersebut belum diakikahkan. Apakah boleh dia mengakikahkan dirinya sendiri? Dijawab oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Manhajul Qawim, hukumnya boleh. Dalam mazhab kita hukumnya sunnah. Dalam mazhab Hanafi hukumnya wajib. Fatwanya Hasan Al-Basri wajib. Tapi mayoritas dalam mazhab Syafi'i ini hukumnya sunnah. Memang ada pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan man lam ya'uqqa waladahu hajabahu Allah subhanahu wa ta'ala bainahu wa baina waladihi yaumal qiyamah min syafa'atihi. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan siapa yang mampu kemudian tidak mengakikahkan anaknya, nanti di hari kiamat Allah halangi anaknya itu untuk tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Tapi ini pendapat dikoreksi lagi oleh Imam Syafi'i, karena yang namanya sunnah itu tidak ada dosa di situ. Apalagi konteksnya kalau tidak mampu maka tidak mengapa. Dan ada cara-cara yang lain. Dulu orang tua-tua terdahulu amalkan itu. Ada orang nikahan, iya kan? Mereka mau potong itu kambing, dibawa nama ini anak saya belum akikah, niatkan, bisa itu. Yang gak bisa akikah gabung dengan kurban.
Oh, mau kurban sekalian akikah? Gak bisa. Karena mustaqillan fil ibadah. Ibadah kurban itu tersendiri. Akikah juga ibadah tersendiri. Dan akikah ini tradisi yang menjadi syariat. Orang-orang jahiliyah sudah lakukan akikah sebelum Islam hadir. Salah satu sahabat namanya Buraidah mengatakan bahwa dulu kami di masa jahiliyah, kalau ada anak lahir, kami orang-orang jahiliyah menyembelih seekor kambing. Kemudian darahnya kambing itu kami usapkan ke kepala anak kami. Dagingnya kami hadiahkan ke patung-patung berhala. Nabi datang membawa ajaran Islam. Tradisi ini dilihat ada substansi yang baik, bentuk terima kasih dan syukur kepada Tuhan, walaupun prakteknya keliru dari orang-orang musyrikin. Tapi Nabi lihat substansinya, tradisi ini perlu dilestarikan. Adapun kesalahan dan penyimpangan yang ada, tinggal diluruskan dan dibenahi. Makanya Nabi hapus yang usap darah ke kepala anak, nggak boleh, najis, adam. Imam Rafi mengatakan diganti dengan apa? Minyak wangi. Dihadiahkan ke berhala, tidak boleh. Menyembelihnya niatnya karena Allah. Diberikan makan kepada orang fakir. Kepada yang menyembelih juga, sahibul hajat juga boleh makan. Kepada tetangga dan tetamu boleh. Kata Imam Malik sepertiga. Sepertiga untuk diri sendiri, sepertiga untuk fukara, sepertiga untuk kerabat atau tetangga. Kecuali yang nazar gak boleh. Kalau nazar yang punya hajat gak boleh makan. Terus dia ngapain? Nonton orang makan. Kalau dia nazar, karena jadinya wajib, itu berlaku kepada kurban dan juga akikah. Kalau nazar jadi wajib, kalau wajib haram bagi sahibul hajat mengkonsumsi. Nah, sehingga hukum ini dasarnya sunnah, maka boleh dikonsumsi. Nah, terakhir saya tutup, ada amalan ibadah yang niatnya dulu baru amal. Umumnya itu amal bersamaan dengan niat. Tapi 4 ibadah ini niat dulu baru beramal. Hanya 4. Kata Imam Syihabuddin Ar-Romli, ayah dari Syamsuddin Ar-Romli, beliau mengatakan yang pertama kurban. Kurban itu niat dulu. Yang punya sapi, yang punya kambing, saya mau niat kurban. Diwakilkan, bisa. Yang kedua, zakat. Saya niat mengeluarkan zakat, tapi belum kasih kepada mustahik, tapi sudah niat. Padahal dihitung zakat itu sudah dilakukan ketika harta kita, zakat kita sudah diserahkan kepada asnaf samaniyah, golongan 8 itu yang disebut di surat At-Taubah ayat 60, fuqara wal masakin ila akhir. Yang ketiga, puasa belum dilakukan, tapi kita sudah niat di waktu sebelum terbitnya fajar, padahal lakukannya di waktu nanti sudah mulai subuh, itu berlangsung sampai tenggelamnya matahari. Dan yang keempat, kafarat juga niat terlebih dahulu baru beramal. Nah, terakhir ini kalau di Halmahera itu senangnya sapi. Kalau kambing kurang minat. Apakah boleh di konferensi akikahnya kita ganti dengan sapi? Ya silakan saja kalau doinya banyak. 1 ekor sapi bisa digabung akikahnya dengan 7 orang anak. Dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Kias kepada kurban. Kurban 1 ekor sapi bisa 7 orang. Maka dalam mazhab Syafi'i dibolehkan sapi 1 ekor 7 orang anak. Sisa patungan saja, satu kampung itu punya anak, kita patungan. Ini syariat mempermudah kita. Tapi kalau kambing afdal minal baqar, kata Ibnu Rushdi dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Tapi kalau kambing lebih afdal daripada sapi. Kenapa? Karena fa'alahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang Nabi praktekkan itu kambing. Dzabaha kabsha lil Hasan wal Husain. Nabi menyembelih seekor bagi Hasan dan Husain. Ini seekor
Ada khilaf mengatakan maknanya adalah satu anak laki-laki, 2 ekor kambing. Tapi kalau tidak mampu, seekor juga boleh. Ada yang mengatakan hukum ini sudah dimansukh dengan hadis yang baru. Awalnya 1 ekor anak laki-laki, Imam Hasan 1 ekor, Imam Husain 1 ekor. Tapi nanti waktu berjalan, Nabi katakan lil gulam syatani walil jariyah syah. Bagi anak laki-laki 2 ekor, anak perempuan 1 ekor. Nah, ini berkaitan dengan hukum akikah. Mudah-mudahan kita bisa mensyiarkan sunnah ini. Ya, kita isi semua acara dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqa min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.